Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo besti semua, balik lagi di channel Bayangan Semu. Kali ini Bayangan Semu punya kisah tentang cerita mistis seorang pengemudi ojek online besti. Sebelum mulai ceritanya, jangan lupa subscribe dulu ya besti ya. Klik tombol subscribe-nya. Oke besti, langsung aja yuk kita mulai ceritanya. Check it out. Jadi cerita ini dialami oleh seorang pengemudi ojek online yang bernama Fajar besti. Fajar ini sudah hampir 2 tahun menjalani profesinya sebagai pengemudi ojek online karena terjadi pengurangan pegawai di pabriknya. Fajar pun masih ingat betul kejadian ini terjadi pada hari Kamis menjelang maghrib alias malam Jumat. Ketika sedang menunggu orderan di sebuah warung kopi dan saat sedang asyik menonton YouTube, gak lama kemudian ada orderan masuk di aplikasi ojek online-nya. Setelah dicek, ternyata orderan antar penumpang, bukan GoFood. Dan melihat peta yang ditunjukkan di HP-nya, dilihatnya lokasi penjemputan dan tujuannya, ternyata Fajar tahu persis di mana daerah tersebut. Tapi perasaan Fajar daerah itu masih komplek yang kosong. Tapi karena tak mau ambil pusing, dia langsung OTW ke daerah tersebut. Setelah membayar kopinya, Fajar pun tancap gas menuju titik penjemputan itu. Tak beberapa lama sampailah Fajar di komplek penjemputan tersebut. Seperti yang dia pikirkan sebelumnya, bahwa itu memang perumahan kosong. Pos satpamnya juga terkunci. Tapi karena Fajar tidak berpikir aneh-aneh, dicarilah alamat yang dimaksud. Setelah masuk agak dalam, sampailah Fajar di titik penjemputan. Rumah yang order ternyata paling pojok dan bersebelahan dengan pohon bambu yang lebat, memanjang ke belakang, sisa tanah dari komplek tersebut. Tiba di sana, perasaan Fajar pun mulai gak enak. Setelah melihat kondisi rumah tersebut, udah kayak rumah-rumah horor yang di film-film. Ketika Fajar melihat ke arah rumah, dia juga kaget. Yang order kok serem amat begini ya? Pakai baju terusan berwarna merah sambil membawa buntelan putih yang kucel, entah apa isinya. Fajar pun menyapa sambil keheranan. Setelah itu perempuan tersebut naik ke motor Fajar. Fajar pun sempat memperbaiki posisi ponselnya yang nempel di motor. Kata perempuan itu, "Yuk Pak jalan, keburu malam," dengan suara aneh, seperti orang yang tercekik lehernya. Fajar pun mulai menjalankan motornya. Dan yang anehnya, kok tiba-tiba ada yang bilang, "Mama, Mama," dari arah rumah kosong itu. Fajar pun menoleh dan terlihat 2 anak dengan muka yang sudah putih semua. "Loh, kok ada orang?" Kata dia, perasaan tadi cuma kelihatan perempuan itu aja. 2 anak itu melambai-lambai ke arah Fajar sambil nyengir, serem banget. Sambil merasa aneh, jalanlah Fajar dengan wanita merah tersebut. Perempuan tersebut duduk miring karena memakai baju panjang dan sesekali Fajar pun memperhatikannya. Dalam hati, serem banget, mudah-mudahan bukan hantu. Fajar pun bergumam. Dari arah yang mulai menjauh dengan rumah tersebut, Fajar masih dapat mendengar suara tawa 2 bocah yang tadi memanggil-manggil. Fajar pun memacu motornya dengan berdoa, karena ternyata Fajar pun juga merasa takut. Fajar mulai merasakan keanehan. Perasaan tujuannya gak jauh-jauh amat. Tapi kok sepertinya Fajar masih berada di komplek kosong tersebut. Dia lihat di aplikasi juga dekat. Tidak jauh-jauh amat, yang seharusnya tidak perlu memakan waktu yang lama. Kenapa rasanya jauh banget ya? Batin Fajar dalam hati. Fajar pun mulai merasa gelisah. Loh, kok balik lagi ke rumah itu? Kan ini udah mengikuti map. Fajar pun bergumam dalam hati.
Cekikikan pun terdengar dari belakangnya. Fajar melirik ke spion yang kanan. Fajar baru sadar kalau rambut panjang wanita itu menutupi hampir seluruh bagian wajahnya. Tapi Fajar sempat melihat samar-samar kalau wajah wanita itu penuh dengan kerutan di sana-sini. Dan bagian mulutnya agak moncong dan tersenyum mengerikan. Fajar pun seperti terhipnotis. Dia tetap menjalankan motornya. Padahal perasaannya sudah kalut tidak karuan. Kenapa motornya juga terasa sangat berat? Dan setelah Fajar menengok ke spion sebelah kiri, dia pun kaget. Kok ada dua anak itu? Anak yang tadi memanggil-manggil dengan muka putih sudah ada di belakang Fajar. Naik motor Fajar. Wanita berbaju merah tersebut pun mulai tertawa nyaring sekali. Dengan wajah yang hancur dan gigi-gigi yang bertaring. Sampai akhirnya tangan makhluk tersebut mencengkram wajah Fajar hingga menutupi pandangannya dan semua menjadi gelap. Fajar pun pingsan. Tidak berselang lama, security komplek pun datang. Pak, bangun Pak, bangun. Ngapain tidur di sini? Kata seorang security mengguncang-guncang tubuh Fajar. Karena tidak sadar, security tersebut mulai memukul pipi Fajar. Akhirnya Fajar pun tersadar. Bapak ngapain tidur di teras rumah ini? Ini sudah malam, bukannya pulang? Tanya security itu sambil keheranan. Fajar pun yang masih bingung dan takut, dia memandangi di sekelilingnya. Ternyata dia di rumah titik penjemputan orderan maghrib tadi. Buru-buru Fajar dan security itu keluar dari teras rumah itu menuju pos security. Di sana Fajar pun menceritakan apa yang sudah dia alami. Rumah itu memang kosong Pak sejak dibangun, belum ada yang menempati, kata security yang tadi. Jam segini saya sama teman saya biasa mengecek muter komplek ini, takut dipakai oleh anak-anak gak bener. Dan saya lihat Bapak tiduran di sana. Padahal rumah itu lumayan serem loh Pak. Setelah itu, mendengar cerita sang security, buru-buru Fajar berpamitan dan mengebut untuk pulang ke rumahnya. Sesampai di rumah, istrinya pun kaget dan bertanya, "Kenapa pulang malam-malam begini Pak?" Fajar pun menjawab, "Apes Bu, dikerjain setan." Sambil mengecek histori di aplikasi ojek online-nya, Fajar pun tidak melihat ada pesanan ke komplek tersebut. Ngeri juga ya Besti ya pengalaman yang dialami oleh Fajar. Hati-hati ya buat kalian semua yang menjadi driver ojek online. Mudah-mudahan gak sampai mengalami pengalaman seperti Fajar ini ya Besti ya. Segitu aja ya cerita mistis Fajar. Makasih ya buat kalian semua yang selalu setia menonton channel ini. Tunggu terus kisah-kisah menarik kita lainnya ya Besti ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.